Ustadz bentar lagi masuk. Ini MC-nya siapa ya? Punten. Hmm, Kak Irfan bisa minta tolong, Kak? Oke. Bang Kais bisa nggak, Bang? Punten. Kenapa? Kenapa? Jadi MC, Bang. MC. Oh, Yoi. Billy bisa aja. Ya udah, bismillah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali pada sore hari ini yang mungkin semuanya lagi pada hujan ya. Semoga itu bisa menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Dan juga tak lupa salawat serta salam sama-sama kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga untuk keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita buka pertemuan kita pada sore hari ini dengan ta'awuz, basmalah dan surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, karena sudah dibuka Ustaz udah masuk belum nih? Sebenarnya belum sih, Bang. Ya Allah, punten. Nah, terus ngapa harus sudah dibuka barusan? Gimana sih? Tadi kan baru minta tolong bisa apa enggak, Bang? Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ntar Ustaz masuk kita Bentar lagi. Tadi Ustadznya katanya izin ke belakang dulu. Oh. Hari ini Ustaz Wildan ya bahas muamalah. Iya, mau malah, Bang. Dari awal lagi. Dari awal lagi tuh dari maghrib. Enggak, maksudnya materinya, Bang. Iya, materinya dari maghrib. Dari maghrib. Kosakatanya kurang bisa dipahami ya. Kalau yang batch 2 kan waktu itu udah selesai goror ya. Riba Iya, kayaknya udah ya. iya, jadi dari ulang lagi ini karena ini. Batch 1 bukannya juga udah ya? Kurang tahu sih, Bang. Kalau udah sama-sama udah, kenapa nggak lanjut aja? Kan masih banyak materinya. Oh, udah juga. Loh. Nggak tahu, dikonfirmasi. Tuh udah. Udah nyampe Materi. mana? Ustadz udah hadir. Udah ya. Oh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ustadz. Mas Kais, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masih fit. Loh. Ya, oke. Tadi kita udah buka Ustadz.
untuk pertemuan sore hari ini. Jadi untuk selanjutnya Anda persilahkan untuk Ustadz Wildan untuk memulai materi. Tapi sebelumnya batch 1 sama batch 2 ini untuk muamalah udah sampai mana ya irisannya ya? Batch 2 tuh kalau nggak salah udah masuk riba kalau nggak salah. Ya nggak sih, Syauki? Riba udah kelar, Bang. Oh, udah kelar ya? Udah kelar. Udah belum sih? Masa sih? Kalau goror, maisir udah. Oh iya, Goron Maisir udah. Oh, lagi masuk riba, benar. Oh, Nggak lagi tahu masuk ribanya riba. udah kelar. Kalau batch 1? Halo, teman-teman. Batch 1? Biar disesuaikan aja nih, karena materi muamalah banyak satu. Kalau batch 1 kayak udah pernah, cuma baru sedikit kayaknya. Udah sampai riba tapi kayak nggak dalam deh. Iya, nggak dalam. Maksudnya baru di Permulaan ya? luar-luarnya aja. Oh, oke. Maksudnya Ya, secara itu, umum muamalah, goror, udah asuransi, tapi baru di permukaan aja. Oh, iya. Kalau batch 2 asuransi udah clear sih. Wah, asuransi udah clear ya. Udah selesai. Oke. Jadi Itu seperti menurut itu gue ya, tapi nggak tahu yang lain. yang udah disampaikan dulu sama Ustadz Akil ya. Jadi ya hari ini masuk apa kita serahkan pada Ustadz Wildan aja. Oke, pada Ustadz Wildan, tafadhol kita persilahkan. Baik. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pertama saya ingin mengucapkan maaf dulu pada teman-teman. Saya baru bisa bergabung jam 5 lebih 15 nih kalau saya sekarang ini lihat jamnya. Jadi mohon maaf, saya tadi masih ada kelas online, jadi mungkin saya yang keliru. Saya nggak tahu kalau pekan ini sudah harus saya lagi gitu, masuk ke saya lagi. Jadi mohon maaf sekali, jadi kemarin jadwalnya agak bentrok, tapi insya Allah di pekan depan bisa dikondisikan dan disesuaikan insya Allah. Yang kedua, senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Ini teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 gabung gitu ya, Mas Syauki ya? Iya, digabung. Oke, digabung ya. Saya agak susah menyebutnya kalau batch 1 dan batch 2. Lidah saya lebih mudah untuk bilangnya kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Oke, semuanya gimana teman-teman, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Mas Syauki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Masih di mana Mas Syauki? Sekarang Masih di masih mana? di Bogor, Ustaz. Masih di Bogor ya? Iya, Ustaz. Masih hujan ya? Iya, masih hujan. Oh iya. Masih Pak Bima Arya ya wali kotanya. Masih, Ustaz. Insyaallah, Mas Syauki. Mas Kais gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Masya Allah, ini sudah selesai dari fikih toharoh, fikih sholat, puasa. Sudah jadi ulama, Masya Allah. Para ulama. Orang yang berilmu. Teman-teman sudah alim-alim gitu ya semuanya ya, Masya Allah. Alim tuh orang yang berilmu, alim gitu. Mbak Konita, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Konita ya, Masya Allah. Mas Billy, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Sudah nggak di Kuningan lagi ya? Wah. Bergeser sedikit ke Mampang Ustaz. Bergeser ke Mampang. Tapi pergaulannya Mas Billy ini Masya Allah sudah menasional gitu. Wah, luar biasa Mas Billy. Masya Allah. Amin. Ada Mbak Listia Ayu Pertiwi. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Sehat ya Mbak? Panggilannya apa nih, Mbak Listia, Mbak Ayu, apa Mbak Pertiwi? Listi aja Ustaz. Mbak Sehat, Listi, ya sehat. Mudah-mudahan sehat Mbak Listi. Mbak Mufidah,
Sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustaz. Saya belum mendengar nih suara Mbak Mufidah. Halo? Halo, ya. Ya, alhamdulillah sehat Oke, Ustaz. sehat. Alhamdulillah. Mbak Khadijah, gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Oke, Mas Irfan. Wis, Mas Irfan. Assalamualaikum, Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, saya agak deg-degan nih kalau ngobrol sama Mas Irfan nih. Takut di assessment saya. Kok deg-degan, Ustaz? Apa nih? Saya ini termasuk apa nih? Koleris, melankolis, sanguinis, atau plekmatis? Masya Allah, Mas Irfan. Nah, saya suka dengar dari kabar teman-teman gitu, suka baca-baca di medsosnya bagi yang saya punya ya. Bukan dari WA, dari WA. Mas Idam Gifari, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sedang isolasi Oh, Masya Allah. Di mana? masih di rumah alhamdulillah karena nggak terlalu berat gejalanya. Oh, Dari baik. udah hampir seminggu, jadi masih di rumah aja. Oke. Syafakallah, Mas Idam, mudah-mudahan segera membaik dan PCR lagi ya, PCR lagi terus negatif gitu. Ya, doain aja semoga pekan depan PCR udah negatif. Amin, amin, amin. Insyaallah Mas Idam Gifari. Mbak Fatimah Zahra. Assalamualaikum. Sehat? Mbak, panggilannya Mbak Roro, oh ya, Mbak Roro ya. Ya, sehat ya Mbak Roro. Mbak Roro jago kuisis. Mas Arida, Masya Allah, Mas Arida. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Mas Arida? Sama kayak Idam Ustaz. Udah semingguan isoman. Oh, ya Allah, ya Allah. Di rumah ya? Gimana? Apa yang dirasakan? Ada gejala atau OTG aja? Ini Ustaz, demam, batuk, pusing ya semacamnya. Tapi udah lewat masa-masa kritisnya sih, udah masa pemulihan sekarang. Masya Allah. Syafaqallahu syifaan ajila. Syifaan la yugadiru saqama. Nas'alullah al-azima rabbal arsyil azimi an yashfiyakuma jami'an. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Idam Gifari dan Mas Arida. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ada Mbak Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kabar baik juga keluarga di sana. Amin. Kemudian ada Mbak Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat ya Mbak Hana ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mbak Tuti, Assalamualaikum. Belum nyambung suaranya Mbak Tuti. Saya pindah atau geser ke Mbak Aya. Oh, Mbak Tuti sudah lewat chat. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat dan kabar baik Mbak Tuti. Mbak Aya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat ya Mbak Aya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar baik. Kemudian Mbak Khairun Nisa Az-Zahra. Ya Ustaz, alhamdulillah baik. Sehat Mbak Nisa? Sehat Ustaz. Insyaallah teman-teman mudah-mudahan sehat dan kabar baik semuanya ya. Karena sehat itu ya jadi modal utama kita untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Gimana kita bisa belajar kalau kita tidak dalam keadaan sehat yang prima kan gitu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, tadi saya sudah screening cepat gitu ya. Teman-teman sudah belajar fikih muamalah pertama itu dengan Ustadz Akil, ya.
kira-kira materinya kan tentang gharar, kemudian maisir gitu ya, kemudian riba, dan ada lagi asuransi gitu, gadai kalau tidak salah, gadai sudah juga ya. Gadai, oke. Pokoknya teman-teman, masya Allah sudah banyak ini ilmunya, jadi kita senang sekali saya bisa ketemu lagi dan belajar bersama-sama teman-teman lagi. Insya Allah kita masuk ke muamalah yang kedua hari ini atau pertemuan hari ini, singkat hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama murojaah saja nih, murojaah saja tentang al-madkhal ila al-fiqhi al-muamalati al-maliyah. Pengantar tentang ilmu muamalah maliyah gitu ya. Yang benar tuh penyebutannya muamalah saja atau muamalah maliyah gitu ya misalnya ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya suara saya jelas ya, Mas Oke ya? Iya, jelas Ustaz. Oke, ini kan saya kan dekat masjid nih. Masjidnya sudah apa namanya nyetelin murotal gitu. Enggak ini ya, enggak masuk ya. Atau masuk tapi tetap suaranya aman ya? Kecil Ustaz, aman Ustaz. Aman ya, baik. Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan lagi bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syar'i. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Sebuah ilmu yang berbicara tentang hukum syar'i yang sifatnya praktis atau praktek, ya, yang dirumuskan atau disimpulkan dari dalil-dalil agama yang sifatnya khusus atau rinci gitu ya. Itu pengertian fikih. Nah, di awal dulu kalau tidak salah ingat, mudah-mudahan teman-teman juga bisa membuka lagi catatannya, kita bagi pembagian fikih itu menjadi bab-bab tertentu. Ya kan? Ada berapa bagian fikih itu? Pembahasan fikih itu ada berapa? Ada yang bisa bantu mengingatkan? Ada fikih apa, begitu? Ya, Mas Syauki. Dilihat dari objek pembahasannya. Ada fikih ibadah. Ada fikih muamalah maliyah. Ada fikih munakahat. Ada fikih ukubat. Jadi di mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, ini fikih itu kalau ngomongin fikih itu jadi 4 tema besar. Ya, jadi pembagian fikih itu jadi 4 tema besar. Pertama fikih ibadah. Fikih ibadah, ya. Di dalamnya tuh banyak sekali. Ada fikih thaharah, fikih salat, puasa, zakat, haji, udhiyah atau kurban, akikah, kemudian sembelihan gitu ya. Kemudian apalagi jihad misalnya. Ini termasuk fikih ibadah. Fikih ibadah. Di dalamnya masih banyak sekali bab. Nah, tema besar yang kedua adalah muamalah maliyah. Muamalah, kalau ibadah itu kan kaitannya kita dengan Allah. Kaitannya kita dengan pencipta kita atau Rabb kita. Nah, kalau muamalah ini kaitannya dengan kita nih, antar manusia. Bisa antar individu, bisa antar kelompok, atau individu dengan kelompok, atau individu atau kelompok dengan sebuah negara misalnya, atau sebaliknya, atau bahkan antar negara. Itu namanya muamalah. Ditambahi kata maliyah, maliyah itu artinya harta. Jadi di tema yang kedua ini lebih spesifik nih. Hubungannya tuh terkait benda-benda. Terkait harta benda begitu ya. Terkait keuangan dalam perspektif yang lebih sempit lagi gitu ya, muamalah maliyah. Maka nanti di situ kita banyak sekali pembahasannya. Ada jual beli, ada sewa, ada utang,
ada alih utang, ada pegadaian, ada asuransi, ada skema kerjasama, skema jualah, mudharabah, musyarakah, Masya Allah. Banyak sekali. Nah, itu masuk semuanya dalam muamalah maliyah, termasuk waris. Termasuk waris, karena kan termasuk harta benda nih. Harta yang harus diberikan kepada siapa, atas dasar apa, syarat dan ketentuannya apa. Waris itu juga termasuk muamalah maliyah. Nah, tema yang ketiga tentang munakahat. Teman-teman juga sudah lewati itu. Tentang nikah, syarat nikah, hukum nikah, kemudian hukum-hukum pranikah gitu ya. Dan seterusnya nanti atau pasca pernikahan atau bagaimana melepaskan satu ikatan nikah, ada talak, li'an, zihar, dan seterusnya, ada hulu, fasakh, dan seterusnya banyak sekali. Kemudian tema besar yang keempat, ukubat. Ukubat ini terkait peradilan Islam. Ada saksi, hakim, kemudian nanti had itu hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, ada takzir misalnya, ada tentang kriminalitas, nah itu dibahas di situ. Itu 4 pembagian fikih berdasarkan objek pembahasannya. Fikih ibadah, fikih muamalah maliyah, fikih munakahat atau fikih usroh, atau kalau hari ini biasanya disebut al-ahwal asy-syakhsiyah, ya, sampai dibikin prodinya itu di beberapa universitas ya. Kamu kuliah jurusan apa? Ahwal syakhsiyah. Apaan tuh? Nggak tahu. Ternyata itu masalah kayak gitu tuh, nikah, talak, pokoknya yang berhubungan dengan hukum-hukum terkait keluarga gitu ya. Kemudian yang keempat ukubat. Tadi itu tentang peradilan atau perihal pengadilan begitu ya. Pengadilan dan perhakiman begitu di dalam konteks hukum Islam. Itu kalau di dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i atau jumhur ulama juga membaginya demikian. Tetapi nanti ada yang lebih sempit lagi. Misalnya di dalam mazhab Hanafi itu cuma dibagi jadi 3 fikih tuh. Fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih ukubah ya, ukubah. Karena nikah itu menurut mereka dimasukkan ke dalam bab muamalah. Itu mazhab Hanafi. Tetapi ada juga sebagian kecil ulama yang membaginya itu sederhana saja. Fikih itu cuma 2, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah itu ya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Fikih muamalah kita dengan manusia. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallahnya itu fikih ibadah, hablum minan nasnya fikih muamalah. Sudah selesai gitu aja ya. Jadi sangat sederhana pembagiannya. Tapi kita ikut jumhur ulama dan ini sebuah klasifikasi atau sistem yang lebih komprehensif, lebih bagus gitu ya, tertata rapi. Sebagaimana juga jumhur mazhab Asy-Syafi'i mengatakan pembagian fikih ada 4. Ibadah, muamalah maliyah, kemudian munakahat dan ukubat ya. Kemudian kita masuk hari ini kita mulai muamalah maliyah. Jadi teman-teman, sebenarnya yang sudah dipelajari teman-teman kemarin itu gharar, maisir, kemudian apa lagi? Riba, kemudian maghrib itu maisir, gharar, riba, dan misalnya najash atau apa yang dipelajari kemarin itu sebenarnya adalah fikih dilihat dari kaidahnya, qawaid atau dawabitnya, kaidahnya, indikator-indikator keharaman tuh apa saja sih? Oh, kalau sebuah transaksi itu dikatakan haram kalau ada unsur maisirnya, ada unsur judinya. Judi itu kriterianya apa saja? Begini, begini, dan begini, gitu ya. Kemudian apalagi selain maisir yang menjadikan sebuah transaksi atau akad itu menjadi haram? Ada unsur ghorornya, ketidakjelasannya. Atau ada unsur jahalahnya, gitu ya. Atau ada unsur ribanya.
gitu. Atau misalnya ada unsur zulumnya, kezaliman di dalam sebuah transaksi itu. Nah, itu adalah indikator-indikator keharaman. Karena kita berangkat dari kaidah bahwa hukum asal dari transaksi muamalat itu adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya atau sampai ditemukan unsur di dalamnya yang membuatnya haram. Kan gitu. Jadi di dunia fikih muamalah tuh enak banget. Misalnya begini teman-teman. Kalau kita hari ini kan dinamis sekali ya kita hari ini. Banyak sekali transaksi yang jangankan para sahabat atau di zaman Nabi, ulama-ulama salaf pun nggak kenal gitu loh. Ulama-ulama salaf pun juga nggak kenal dengan hari ini transaksi misalnya asuransi gitu ya, atau misalnya jaminan kesehatan misalnya, atau apalagi bahkan perbankan gitu kan, ini belum ada di zaman ulama-ulama klasik kita. Nah, kalau misalnya ada transaksi baru, transaksi yang mutakhir, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Kita boleh tuh bertransaksi pakai itu, ikut nimbrung di situ tuh boleh. Sampai diteliti, oh ternyata ada unsur keharamannya. Nah, baru setelah ditemukannya itu jadi haram. Oh, ini mah judi gitu ya ibaratnya ya. Ini mah judi karena begini, dan begini, maka haram karena ada unsur maisirnya. Itu diharamkan, ya. Tetapi ketika unsur-unsur tadi itu tidak ditemukan, yang sudah kita pelajari di fikih muamalah pertama itu tidak ditemukan, maka ya sah-sah saja. Karena al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya sebuah hukum fikih muamalah itu boleh. Boleh, silahkan bertransaksi. Jadi dalam fikih muamalah, orang itu dibuka lebar pintu kreativitasnya. Pintu inovasinya tuh dibuka selebar-lebarnya supaya Anda itu membuka banyak kemaslahatan yang penting bagi manusia itu. Pintu kemaslahatan dibuka lebar, silakan berinovasi dalam kasus muamalah ya. Tetapi asalkan jangan ada unsur-unsur yang tadi itu. Nah, kan gitu. Beda dengan fikih ibadah. Kalau fikih ibadah tuh pada dasarnya ngikut sama aturan Allah, ngikut sama aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau pengen aman dalam hal ibadah itu jangan berkreasi, jangan berinovasi, ya bahaya sekali gitu justru ya kalau kita berinovasi, berkreasi dalam beribadah. Maksudnya nggak ada pijakan dalilnya sama sekali, baik itu dalil yang disepakati maupun dalil yang tidak disepakati. Kalau tidak ada dalilnya sama sekali, apalagi cuma cocokologi, kemudian muncul satu ibadah baru, maka ini pada dasarnya tidak boleh. Berbeda dengan fikih muamalah. Fikih muamalah kebalikannya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Karena pada dasarnya hukum sesuatu dalam muamalah itu adalah boleh. Sampai ditemukan unsur yang mengharamkannya. Kalau tidak ditemukan, ya terus boleh loh. Ya, kembali ke hukum asalnya yaitu boleh dan halal. Itu sedikit perbedaan di dalam logika fikih muamalah dan ibadah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya apa sih artinya muamalah itu? Ya, muamalah itu maksudnya gimana? Yang betul itu muamalah saja atau muamalah maliyah atau bahkan muamalat pakai T gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata barangkali sudah diterangkan oleh Ustadz Akil dulu ketika memberikan mukaddimah fikih muamalah. Teman-teman bisa dibuka lagi catatannya ya. Jadi muamalah itu secara bahasa atau secara etimologi artinya al-mufa'ala fil amal. Saling melakukan pekerjaan. Saling bekerja dengan orang lain. Jadi saya melakukan apa terhadap Anda, kemudian Anda juga melakukan sesuatu kepada saya. Misalnya gitu ya. Misalkan saya mengucapkan salam, kemudian Anda membalas salam saya. Itu namanya muamalah. Muamalah. Jadi ada take and give.
Saya memberikan apa, kemudian nanti saya dapat apa dari Anda. Begitu juga dilihat dari sisi sebaliknya, dari sisi sebelahnya. Saya mendapatkan apa, kemudian saya harus memberikan apa, gitu ya. Itu secara bahasa muamalah itu artinya demikian. Jadi bukan bertepuk sebelah tangan. Istilahnya bukan bertepuk sebelah tangan ya, tapi bertepuk dua tangan gitu. Jadi tos gitu ya. Saya tos, Anda juga tos gitu. Jangan saya ngajak tos, Anda diem. Nah, itu namanya bukan muamalah dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah atau terminologi, teman-teman, nanti para ulama itu membedakan antara arti muamalah secara umum dan arti muamalah secara khusus. Oke, kebayang ya? Kita awali dulu dari arti muamalah secara umum. Para ulama bilangnya muamalah itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bitasarrufatin nasi fi syu'unihim ad-dunyawiyah. Hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia, perbuatan antar manusia, ya. Bisa antar individu sebagaimana tadi yang saya terangkan, bisa antar individu nih. Saya beli dari Anda, kemudian Anda ngasih barang ke saya. Itu kan berarti hubungannya antar individu, antar person gitu ya. Atau bisa jadi antar satu orang dengan kelompok. Bisa juga. Saya punya modal, sedangkan beberapa orang ini punya keahlian khusus. Maka saya kerjasama dengan mereka. Yuk, saya modalin kalian yang menjalankan perusahaannya. Bisa antar individu dengan kelompok. Atau juga antar individu atau antar kelompok dengan sebuah negara misalnya. Bisa juga, itu namanya juga muamalah. Misalnya kita berperkara apa dengan negara atau kita punya hubungan apa dengan negara, kemudian ada apa namanya koneksi di sana, ada hubungan di sana, itu juga disebut sebagai muamalah. Atau bahkan juga antar negara dengan negara. Indonesia dan Malaysia bikin perjanjian bahwa batas wilayah kita itu teritorinya di garis ini loh, koordinatnya. Anda tidak boleh melanggarnya kecuali dengan izin kami. Begitu pula kami juga tidak boleh melanggarnya kecuali dengan izin Anda. Nah, itu juga perjanjian ini disebut muamalah juga. Ya, artinya semua perbuatan manusia antar manusia itu disebut sebagai muamalah. Fi syu'unihim ad-dunyawiyah. Pada hal-hal yang sifatnya itu keduniaan. Jadi bukan untuk membedakan dengan fikih ibadah ya. Jadi sifatnya itu bukan ukhrawi atau bukan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, tapi betul-betul antar kita sebagai manusia. Itu namanya muamalah. Nah, kalau dalam hal ini pengertian secara umum semuanya masuk tuh dalam fikih muamalah ini. Baik itu berkenaan dengan harta ataupun tidak dengan harta, kan masuk semua tuh. Nah, tetapi para ulama juga merumuskan ada loh maksud muamalah tuh secara khusus. Secara khusus tuh ada. Jadi maksud muamalah dalam definisinya secara khusus adalah ilmun yunazzamu atau yunadzimu tabadulal amwali wal manafi'i bainan nasi biwasitatil uqudi wal iltizamat. Sebuah ilmu yang mengatur tabadul al-amwal, perputaran harta. Tabadul itu perputaran atau pertukaran atau pergantian gitu ya. Al-amwal itu harta, wal manafi atau manfaat-manfaat, maksudnya adalah jasa. Jadi pertukaran harta maksudnya benda, pertukaran benda. Saya punya pulpen, Mas Syauki punya uang. Saya berikan pulpennya ke Mas Syauki, kemudian Mas Syauki memberikan saya sejumlah uang. Ini namanya jual beli, kan gitu. Jadi pertukaran antara benda dengan benda. Wal manafi atau juga jasa. Jadi nanti bisa tuh kita rumuskan nanti kalau masuk di dalam bab baik ya atau jual beli.
orang tuh bisa memberikan benda, kemudian dia mendapatkan jasa atau manfaat. Misalnya, saya berikan pulpen ini ke Mas Syauki, tapi Mas Syauki harus, atau gini, saya menukarkan pulpen saya ini dengan Mas Syauki, harus memboncengkan saya ke kampus 2 kali dalam sepekan, misalnya gitu. Itu kan berarti saya berikan satu benda ke Mas Syauki, kemudian Mas Syauki memberikan kepada saya sebuah manfaat atau sebuah manfaat, sebuah jasa gitu ya. Itu juga bisa diperlakukan. Bainan nas, antar manusia tadi itu, baik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan negara, atau bahkan antar negara. Biwasitotil uqud wal iltizamat, dengan perantara atau dengan adanya akad-akad tertentu dan juga perjanjian-perjanjian tertentu. Itu maksud dari muamalah secara khusus, sebuah ilmu yang mengatur tentang pertukaran harta maupun manfaat, di antara manusia atas dasar akad-akad tertentu dan perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, itu maksud dari muamalah secara khusus. Yang hari ini, biar tidak bingung membedakannya, ditambahi kata-kata maliyah, yaitu harta benda. Muamalah maliyah. Jadi sebenarnya sah-sah saja kita mau menyebutnya fikih muamalah atau fikih muamalah maliyah. Begitu pula kita sah juga untuk menyebutnya fikih muamalat pakai T. Cuma takutnya nanti ketuker sama nama bank gitu ya. Bang muamalah tuh jadi. Tapi swasta ya, muamalah tuh enggak BUMN ya. Kalau BUMN sudah merger jadi. Timur Tengah, Ustaz. Gitu, itu soal. Pegawainya muncul, Ustaz. Wih, jadi ini direkam ya. Saya agak takut nih kalau harus nyindir muamalat, nanti direkam Mbak Nisa nih. Jadi itu soal istilah. Boleh menyebutnya fikih muamalah, fikih muamalah maliyah, ya, atau fikih muamalat. Silakan saja. Yang penting maksudnya itu gitu. Jadi kalau di dalam diskusi para ulama itu ada satu kaidah, la musyaha fil istilah. Nggak perlu debat soal istilah. Jadi jangan orang tuh berantem hanya gara-gara istilahnya saja, soal penyebutan namanya saja. Jangan. Yang perlu kita berantemkan gitu ya, yang perlu kita adu argumen atau pertentangkan itu soal substansinya. Kalau soal istilah mah terserah. Anda mau menyebutnya itu apapun gitu ya, yang penting maksud kita tuh sama. Nah, dimaksud itulah yang kita tuh misalnya kalau berdebat tuh kita diskusinya soal itu, bukan soal saya menamainya B, Anda menamainya C gitu ya. Enggak soal itu. La musyaha fil istilah. Jadi teman-teman mau menyebutnya fikih muamalah saja atau fikih muamalah maliyah boleh, fikih muamalat juga boleh. Apapun istilahnya, yang penting maksudnya itu gitu ya. Yang penting maksudnya adalah tadi itu, ilmu yang mengatur tentang pertukaran benda maupun manfaat ya di antara manusia dengan akad-akad atau perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, itu maksud dari fikih muamalah maliyah. Kalau saya lebih condong menyebutnya fikih muamalah maliyah. Banyak ulama-ulama kontemporer hari ini itu juga menuliskan buku-buku mereka itu dengan istilah itu. Ya, tapi kalau ulama-ulama klasik biasanya menyebutnya cuma fikih muamalah, begitu saja. Fikih muamalah. Tapi kalau ulama-ulama kontemporer hari ini itu ditambahi tadi maliyah, muamalah maliyah, yaitu yang khusus berkenaan dengan harta, ya, berkenaan dengan pertukaran harta. Oke, itu soal definisi muamalah maliyah. Kemudian karakteristiknya beda antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Tadi ya, dari kaidah dasarnya saja sudah berbeda.
Jadi kalau di dalam fikih ibadah itu kan kaidah dasarnya al-aslu fil ibadati at-tauqif wal-ittiba. Pada dasarnya hukum ibadah itu adalah diam, atau kif itu diam. Jadi kita menunggu perintah. Jadi kita pada dasarnya itu nggak ibadah gitu loh, nggak ibadah. Tapi kita nunggu kalau ada ibadah, diperintahkan ibadah. Wal ittiba, dan mengikuti perintah itu kan gitu pada dasarnya. Jadi pintu untuk kreatif, pintu inovatif itu sempit gitu di fikih ibadah. Berbeda dengan fikih muamalah, al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulat dalilu ala tahrimiha. Pada dasarnya fikih muamalah itu boleh sampai ditemukan unsur yang mengharamkannya. Itu dari karakteristik yang pertama, beda loh. Beda logika hukumnya. Yang kedua, teman-teman, beda antara fikih ibadah dan fikih muamalah adalah fikih ibadah itu substansinya adalah bagaimana penghambaan seseorang kepada Tuhan, kepada Rabb-nya. Tahqiqul ubudiyah, mewujudkan penghambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita salat, kita puasa, kita zakat, itu kan bukan untuk siapa-siapa, tetapi ya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau fikih muamalah beda. Fikih muamalah itu substansinya atau maksud intinya adalah tanzimu alaqati bainal insan. Tanzim itu merapikan hubungan antar manusia. Merapikan hubungan antar manusia. Dalam konteks muamalah maliyah, ya merapikan transaksi tadi itu. Baik perpindahan harta atau pengalihan harta itu supaya koridornya jelas, supaya semuanya dapat maslahatnya, semuanya mendapatkan hak-haknya masing-masing. Nah, itu aturannya fikih muamalah maliyah. Ya. Jadi memang konsepnya tadi itu ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Hablum minallah itu fikih ibadah, konteksnya kita kepada Tuhan, vertikal gitu ya. Kalau tali yang horizontal itu adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Itu karakteristik yang kedua dari fikih muamalah, atau dalam bahasa lain, perbedaan antara fikih ibadah dan fikih muamalah maliyah. Teman-teman, di tempat saya ini sudah azan. Saya izin atau kita break sebentar untuk mendengarkan azan ya. Nanti saya masih menambahkan lagi sedikit, insya Allah sampai nggak sampai hilang waktu maghribnya, tenang saja, tentu saja. Ya, insya Allah kita jeda sebentar.
Baik, bismillah teman-teman, kita mulai lagi ya. Oke, halo, sudah siap teman-teman? Insya Allah sedikit lagi. Oke, Ustaz, bisa lanjut. Oke, bismillah. Kita tadi sampai di perbedaan soal karakteristik masing antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Pertama tadi soal logika dasar hukumnya saja sudah berbeda antara kaidah fikih muamalah dan kaidah fikih ibadah gitu ya. Yang kedua tadi itu soal substansi atau tujuan yang ingin dicapai itu juga beda. Kalau fikih ibadah itu tentang penghambaan kita kepada Allah, kalau fikih muamalah terutama maliyah itu adalah kita membereskan, merapikan, meluruskan gitu ya soal hubungan kita antar sesama manusia kaitannya dengan harta. Yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kalau dalam fikih ibadah itu disyaratkan harus ada niat. Fikih ibadah secara umum garis besarnya harus dengan niat. Niat ya ini niat takarrub kita kepada Allah. Niat kita pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu gitulah. Salat kita butuh niat, puasa butuh niat dan seterusnya itu butuh niat. Kalau fikih muamalah tidak mensyaratkan harus ada niat. Ya, bisa bernilai ibadah dalam tanda kutip, bisa bernilai pahala, itu kalau kita niatkan bahwa proses muamalah kita ini atau transaksi kita ini membantu kita dalam kebaikan. Maksud saya begini, ketika kita jual beli gitu ya, itu nggak perlu ada atau tidak perlu ada niat, oh saya jual beli supaya bertakarub kepada Allah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Enggak. Jual beli ya jual beli aja. Jual beli itu bukan ibadah. Itu transaksi muamalah maliyah biasa, ya kan? Tetapi kalau misalnya jual belinya itu tadi kita niatkan, oh saya belinya ini baju koko misalnya. Baju koko atau mukena gitu. Dengan baju koko baru atau mukena yang baru, saya itu bisa lebih khusyuk ibadah sholatnya. Ya kan, bisa lebih berkualitas tuh sholat saya itu karena bahannya nyaman atau enak dipandang gitu ya misalnya. Di balik proses itulah adanya pahala. Jadi pahalanya itu hadir bukan karena transaksi jual belinya, tidak, tetapi motif yang menjadi latar belakang jual belinya. Jual belinya saya beli nasi supaya dengan ini saya makan, kuat ibadah, kuat bekerja. Nah, di situ ada pahalanya, ada nilai ibadahnya tuh di situ. Tetapi soal jual belinya, saya beli nasi kemudian dapat nasi itu ya biasa. Itu transaksi muamalah maliyah biasa. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, kebayang ya insyaallah. Itu perbedaan yang ketiga. Yang keempat, fikih ibadah itu pada umumnya ghairu ma'kulatil makna. Tidak bisa dicari logiknya. Berbeda dengan fikih muamalah itu sangat-sangat logis. Sangat-sangat logis. Sholat. Kenapa zuhur 4 rakaat? Enggak ada jawabannya tuh. Mau buka 6.236 ayat Al-Quran, enggak bakal ada. Ya, alasan kenapa Allah membuat zuhur itu 4 rakaat? Enggak ada. Itu udah dari sononya kayak gitu. Amrun tauqifi. Ya, amrun itu perkara yang dari sononya dari Allah tuh sudah kayak baik. Sebentar, saya ada telepon sebentar. Oke. Berbeda dengan fikih muamalah itu sangat logis, ya, makulatul makna. Sangat bisa dicari logika hukumnya. Oh, kenapa transaksi riba itu haram? Iya dong, misalnya ya dalam konteksnya utang piutang. Karena orang yang butuh duit itu kan sedang membutuhkan. Anda itu kok malah mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Anda memperkaya diri Anda sendiri sedangkan orang yang sedang berhutang itu karena kesusahan gitu ya. Karena dia sedang membutuhkan, Anda malah memikirkan diri Anda sendiri. Nah, di situ ada logiknya, ada logikanya begitu ya. Tetapi kalau soal ibadah enggak bisa kita, kenapa kita tuntut kemudian
membersihkannya atau mengangkat hadas kecilnya itu dengan wudhu. Enggak bisa gitu. Orang yang, mohon maaf, yang buang gas itu bagian belakang, kok yang dibasuh tuh tangan, muka, kepala, dan kaki. Kan nggak nyambung. Nah, ya memang begitu fikih ibadah. Ghairu ma'kulatil makna. Nggak, sebagian besar tuh nggak bisa cari logiknya. Ya, atau secara akalnya tuh nggak bisa. Berbeda dengan fikih muamalah. Oke, teman-teman, itu soal karakteristik fikih muamalah ya. Kemudian soal pembagian fikih muamalah, ini saya masih punya 2 poin lagi soal pembagian fikih muamalah dan kedudukan muamalah maliyah dalam pembangunan manusia begitu. Nah, teman-teman, tadi saya sudah singgung bahwa yang kemarin dipelajari teman-teman bersama Ustadz Akil itu adalah fikih muamalah maliyah dilihat dari dawabitnya atau kaidah-kaidahnya. Bahwa kaidah, jadi kan yang halal sama yang haram itu kan banyak yang halal kalau dalam muamalah. Maka yang perlu dipelajari yang haram saja ya, karena yang jumlahnya lebih sedikit ya. Maka kita pelajari yang haram-haram kan gitu. Maisir itu haram, judi, kemudian spekulasi haram, adanya ketidakjelasan itu juga haram, gharar, jahalah gitu ya. Kemudian riba itu juga salah satu indikator haram. Maka yang haram-haram itu yang kita pelajari sehingga dengannya kita bisa merumuskan, oh satu transaksi ini halal atau haram. Oke? Nah, itu di pelajaran yang lalu. Insya Allah, di pertemuan kita ini selanjutnya, kita akan membahas soal pembagian muamalah dilihat dari dilihat dari akadnya, dilihat dari bentuk akadnya atau jenis akadnya. Ya. Para ulama Syafi'iyah, tentu saja kita belajarnya fikih dasar Syafi'iyah. Nanti kalau ada perbedaan pendapat akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Pada dasarnya fikih muamalah maliyah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teman-teman, ada yang disebut namanya akad muawadah. Akad muawadah atau praktek muawadah. Muawadah itu adalah akhdun wa i'ta'un. Au i'ta'un wa akhdun. Mengambil, kemudian memberikan, atau memberikan, kemudian ada sesuatu yang diambil. Ada pertukaran. Take and give, mungkin gitu orang keren bilangnya kayak gitu tuh. Jadi saya memberikan sesuatu, kemudian nanti saya mengambil sesuatu. Atau sebaliknya, saya mengambil sesuatu dulu, kemudian saya berikan sesuatu kepada orang lain kan gitu. Namanya muawadah. Mungkin padanan yang tepat kalau di kita tuh namanya akad komersil. Akad komersil kan kayak gitu. Oke, saya berikan sesuatu kepada Anda, tapi Anda mau berikan balas apa kepada saya gitu ya. Kan komersil nih gitu kan. Jadi memberikan tapi juga ada harapan atau memang harusnya ada sesuatu yang kita dapatkan pula gitu. Ini yang pertama, yaitu muawadah. Nanti macamnya bisa banyak sekali. Ada jual beli, ada ijarah. Ijarah itu ya belajarnya. Soal definisinya nantilah. Ya. Jual beli, kemudian ijarah, kemudian ada utang piutang kan gitu. Jual beli kan tadi ya. Saya ngasih uang, kemudian saya dapat barangnya kan gitu. Saya memberikan sesuatu, kemudian saya dapat sesuatu kan gitu. Namanya muawadah. Atau kordun misalnya, di antara contoh yang muawadah ya, kordun itu utang piutang. Ini saya pinjemin uang, tapi nanti dikembalikan ya, nah gitu kan. Ada yang keluar, tapi juga ada yang masuk muawadah. Begitu juga ju'alah. Ju'alah itu mudahnya sayembara. Jadi Anda akan dapatkan hadiah emas 1 karung kalau Anda berhasil misalnya ya, menghabiskan makanan ini dalam 5 menit misalnya. Misalnya ya, sayembara gitu kan. Atau Anda ini ada hadiah, tapi untuk orang yang bisa menghabiskan bakso ini dalam 2 menit misalnya. Itu kan berarti kita melakukan sesuatu dulu, baru nanti kita mendapatkan hadiah. Gitu. Muawadah.
Ada yang kita dapat, ada yang kita berikan. Atau ada yang kita berikan, tapi juga ada yang kita dapatkan. Nah, itu contoh saja. Itu yang pertama ya, jenis atau praktek akad muawadhah. Yang kedua adalah, kalau tadi muawadhah itu artinya akhdun wa i'ta'un, kita mengambil kemudian memberikan. Yang kedua ini jenisnya adalah akhdun bila iwat. Kita mengambil tanpa harus mengganti apapun. Tanpa harus mengganti. Jadi kita mengambil, nggak perlu bayar. Jadi cuma satu saja, sekali langkah. Kalau tadi kan 2 langkah. Saya ke sana, kemudian dari sana ke sini kan gitu. Nah, kalau sekarang nih, jenis yang kedua ini adalah cuma 1 langkah saja. Saya ngambil gitu doang. Saya ngambil gitu aja. Atau saya memberi gitu aja. Ya. Saya ngambil gitu aja. Ini yang kedua. Nanti yang saya memberi begitu saja tanpa mengambil, itu jenis yang ketiga. Oke. Yang kedua ini adalah mengambil bila iwat. Mengambil dan kita nggak perlu bayar lagi. Nah, gitu. Contohnya. Atau kita nggak perlu harus mengeluarkan sesuatu lagi. Misalnya adalah harta waris. Harta waris kan kita cuma dapat aja tuh. Nggak perlu bayar, nggak perlu susah-susah ibaratnya ya. Mohon maaf, dari keluarga kita ada yang meninggal, kemudian kita tiba-tiba dapat durian runtuh kan gitu. Oh, kamu dapat nih, dapat ruko. Loh, kok tiba-tiba saya dapat ruko? Kenapa? Oh, itu adalah harta warisan dari ayahmu atau ibumu misalnya. Oh, kan kita cuma mengambil dan nggak perlu ganti apa-apa kan gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya adalah harta waris. Atau juga lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Ya namanya barang temuan. Kita nemu terus ya dipakai gitu. Atau disimpan atau dimanfaatkan gitu. Bukan kalau kita nemu uang misalnya ya. Kita jalan nih, kemudian ada uang 50.000. Wah, ada uang 50.000. Kita nemu terus kita jatuhin 20.000 di situ kan enggak. Wah, saya alhamdulillah nemu uang 50.000 sebagai terima kasih. Ini saya bayar 20.000 dijatuhin di tempat yang sama kan enggak gitu kan. Lukotoh tuh barang temuan. Begitu kita ambil, kita enggak ngapa-ngapain lagi. Enggak ada yang kita keluarkan. Kayak waris tadi itu. Nah, ini adalah praktek yang kedua atau jenis muamalah yang kedua, akad muamalah yang kedua. Yang ketiga adalah memberi. Kalau tadi yang kedua mengambil dan enggak memberi. Kalau yang ketiga adalah memberi dan tanpa mengambil. Kebayang ya teman-teman ya. Memberi saja tanpa harus mengambil sesuatu dari orang itu. Ini disebut sebagai akad tabarruat atau akad sosial. Contohnya apa? Hibah. Hibah. Nih, Mas Kais, saya hibahkan 1 petak tanah ini kepada Mas Kais, gitu ya. Udah, nggak ada syarat-syaratnya. Biasanya saya nggak punya tanahnya gitu. Itu jadi memberikan, saya memberikan tapi nggak ngambil apa-apa. Contohnya tadi namanya apa? Tabarruat. Contohnya hibah. Hibah aja, ini dana hibah. Udah dikasih gitu ya. Kalau dari sisi penerima, enak tuh ya dikasih dan nggak harus ngapa-ngapain lagi. Atau misalnya wakaf. Wakaf itu juga termasuk akad tabarruat atau akad sosial. Ini wakaf. Kalau hibah itu bedanya apa sih? Bedanya hibah sama nantilah ya definisi itu nanti. Contoh konkretnya aja lah, misalnya wakaf. Wakaf itu adalah kita memberikan manfaat. Ya. Nah, manfaat itu diberikan kepada orang ma'a baqa'i ainihi. Jadi barangnya itu nggak habis atau nggak hilang. Kita berikan tanah kepada masyarakat kampung, judulnya wakaf buat dibangun masjid. Oke, alhamdulillah. Berarti kan tanahnya itu masih nggak boleh hilang. Maksudnya nggak boleh hilang tuh kepemilikannya nggak boleh hilang. Tetap di situ, nggak boleh habis. Hanya saja penggunaannya itu untuk kesemuanya secara umum. Penggunaannya dibagi untuk masjid, siapapun boleh sholat di situ, boleh wudhu, boleh ngaji di situ kan gitu. Itu namanya wakaf. Atau wasiat. Wasiat ya mirip-mirip dengan hibah kan gitu. Cuma nanti bedanya di penyerahan hartanya saja. Teman-teman sudah pasti paham tentang beda hibah, wasiat, dan waris. Itu di materi bab waris ya. Sudah terang lah perbedaan antara ketiganya itu. Yaitu contoh akad yang ketiga, yaitu akad
tabarru atau tabarruat, yaitu akad sosial. Memberi tak berharap kembali. Wah, itu satu kalimat yang cocok. Hanya memberi tak harap kembali ya. Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, maksudnya jadi sampai ke situ ya. Insyaallah. Jadi hanya memberi tak harap kembali. Kalau tadi yang kedua hanya mengambil tak mau memberi. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Nah, 1, 2, 3 sudah. Yang keempat namanya akad musyarakat, yaitu kerjasama. Kerjasama. Bisa tadi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, atau individu kelompok dengan negara, ya, dan seterusnya. Bisa variabelnya, tektoknya itu bisa banyak gitu ya. Contohnya adalah apa? Mudharabah, musyarakah gitu ya. Musyarakah itu kita akan kerjasama nih, join. Nanti juga bagi hasil sekaligus bagi resiko gitu ya. Kalau rugi ya ditanggung bersama, kalau untung ya ayo untung sama-sama. Itu namanya musyarakah. Kalau mudharabah agak beda. Mudharabah itu satu pemilik modal, satu yang menjalankan perusahaannya atau pekerjanya begitu ya. Saya modalin, silahkan Anda bekerja sesuai keahlian Anda. Nah, satu pemilik modal, satu pekerja itu namanya mudharabah. Ini akad bagi hasil atau kerjasama musyarakat. Itu keempat. Yang kelima ada namanya tausiqat atau jaminan atau kepercayaan. Akad jaminan atau kepercayaan. Contohnya ya gadai, kan gitu, gadai. Gadai itu kan kita utang, kemudian kita menjaminkan sesuatu ya supaya dia percaya kan gitu, dasarnya kan gitu, supaya dia percaya. Kemudian ada doman juga jaminan, kemudian kafalah itu kan penjamin juga begitu. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini secara umum pembagian muamalat maliyah itu dilihat dari jenis-jenis akadnya tuh itu tuh ada 5. Saya ulangi ya, 1 muawadah. Muawadah itu take and give. Saya membayar, kemudian saya mendapatkan. Atau saya mendapatkan, kemudian saya bayar. Oke, 2 langkah. Yang kedua adalah akhdun bila iwat. Ngambil saja tanpa harus ada sesuatu yang dikeluarkan. Yang ketiga kebalikannya. Memberi saja dan tak harap kembali kan gitu. Saya tidak mengharapkan ada kembalian atau pemberian dari lawan saya gitu ya. Jadi i'aun bila akhdin, memberikan saja tanpa mendapatkan sesuatu. Ini adalah akad tabarruat atau sosial. Yang keempat adalah bagi hasil antara 2 pihak atau lebih. Yang kelima adalah akad jaminan atau kepercayaan. Insya Allah di setiap akad ini yang 5 ini tadi akan kita rincikan satu persatu. Contohnya yang termasuk muawadat itu apa saja, bagaimana kriterianya, bagaimana contohnya, aplikasinya bagaimana, hukumnya bagaimana, dalilnya apa. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang akad tadi itu satu persatu apa. Nah, biasanya teman-teman, di buku-buku kontemporer tuh nggak disebutkan nih ini tadi tuh, pembagian ini tadi tuh nggak disebutkan. Jadi di buku-buku kontemporer sependek telaah saya, biasanya kalau di buku muamalat gitu ya, itu cuma langsung disebutkan fikih muamalah. 1, jual beli, 2, ijarah, 3, luqatah, 4, ihyaul amwat, 5, waris, 6, hibah, 7, wasiat, 8, wakaf gitu. Jadi tidak dijelaskan di awal bahwa ini tuh termasuk akad yang apa sih jenisnya, muawadahkah, apakah tadi itu termasuk yang tabarruatkah atau musyarakatKah atau tausiqatkah gitu. Saya rasa penting pembagian 5 jenis ini tadi itu supaya kita tuh sejak awal tuh tahu skemanya, tahu oh ini tuh kelompok yang ini. Akad ini kelompoknya yang ini. Akad ini kelompoknya. Memudahkan kita untuk lebih memahami masalah itu atau perkara itu. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
Ini sudah jam 6.15 ya, soal bagaimana kedudukan muamalah maliyah ini dalam konteks syariah kita atau dalam peradaban istilahnya gitu ya. Itu sangat penting dan besar sekali. Saya tidak akan banyak menyebutkan, tapi teman-teman bisa renungkan sendiri, bisa baca-baca sendiri, bisa ditelaah sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an, di antara 6 ribuan lebih ayat Al-Qur'an itu, yang paling panjang dalam satu ayat saja ya, dan penjelasannya rinci banget begitu, adalah ayat terkait kitabatud dain, penulisan atau pencatatan hutang. Hutang loh. Berarti kan terkait muamalah maliyah. Menariknya sebelum ayat itu Allah tuh berbicara tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, ya, sekaligus nanti poin-poin tentang hukuman riba. Halalnya jual beli, kemudian haramnya riba, kemudian poin-poin tentang pengharaman riba, kemudian ditutup dengan itu tadi ayat tentang pencatatan utang yang menjadi ayat terpanjang satu halaman sendiri di dalam Al-Quran. Pastikan Allah punya pesan, punya hikmah yang ingin hendak disampaikan. Nah, soal rumusan hikmah itu teman-teman saya serahkan sendiri kepada teman-teman untuk merumuskan dan menuliskannya atau bahkan membayangkannya. Plus satu kisah lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip membimbing, memberi petunjuk kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sendiri. 13 tahun masa dakwahnya Nabi di Makkah itu adalah pemurnian dan penguatan sisi akidah. Itu para ulama biasanya membaginya gitu. Jadi 13 tahun di dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah itu adalah pemurnian dan penguatan sisi akidahnya. Baru kemudian 10 tahun di kota Madinah itu ayat-ayat yang turun tuh banyak berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Menariknya, termasuk ayat-ayat yang awal turun ketika Nabi setelah hijrah di kota Madinah itu adalah surat Mutaffifin. Surat Mutaffifin, teman-teman, di awal-awal itu berbicara tentang takaran atau timbangan. Lagi-lagi soal muamalah maliyah. Jadi bagaimana ini salah satu hikmahnya. 13 tahun di Makkah itu pemurnian dan penguatan akidah. Ketika akidah itu sudah kuat dan Allah pengen memberi petunjuk soal bagaimana bermuamalah dengan manusia, itu yang pertama-tama dalam tanda kutip disentil gitu ya. Itu soal muamalah maliyahnya, hubungan soal ekonomi, soal timbangan dan takaran. Teman-teman bisa rumuskan sendiri, baca-baca sendiri, dan bisa tuliskan sendiri begitu ya tentang bagaimana kedudukan muamalah maliyah ini di dalam konteks syariah yang utuh atau dalam membangun kehidupan manusia. Wallahu taala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini dulu di pengantar kita pekan ini. Insya Allah siap-siap di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu dari tadi itu rincian muamalah maliyah yang ada 5 jenis, kemudian masing-masing rinciannya, contoh-contohnya, penjelasan dan dalilnya. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya balikkan lagi ke Mas Kais ya. Fadhil. Ya, terima kasih jazakallah khair Ustadz atas materinya dan penjelasannya terkait muamalah maliyah ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita pahami dan juga bisa bermanfaat ke depannya. Karena sudah maghrib juga, kita harus segera melaksanakan sholat maghrib, gitu ya. Kita cukupkan saja pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas materinya Ustadz. Mohon maaf apabila saya selaku MC ada kesalahan atau kehilafan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sekolah Ustadz.